morning, my children. Happy Wednesday. How are you this morning? I wish you healthy and enthusiastic to follow our lesson today. With me, Mrs. Ina. Nice to meet you today. Okay, my children, before we start our lesson, let's pray together. Your friend Olivia will pray for us. Good morning, my teacher and my friends. I'm Olivia Longodai. I will lead this prayer as a Catholic. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you, Olivia. Are you ready to learn English now? Okay, let's start. Now, let me know your attendance. Please fill your attendance in the Google form. Thank you. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang asking for and providing information about a person's willingness to do a task. Yang berarti kegiatan menanyakan dan memberikan informasi tentang kesediaan seseorang untuk melakukan suatu tugas. Yang berikut, penilaian. Penilaian dalam materi ini ada dua, yakni pengetahuan dan sikap. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yakni setelah kegiatan pembelajaran, anak-anak dapat yang pertama mengidentifikasi fungsi sosial, unsur kebahasaan, dan struktur teks dari ungkapan memberi dan meminta informasi terkait kemauan melakukan sesuatu. Yang kedua, menyebutkan ungkapan memberi dan meminta informasi terkait kemauan melakukan sesuatu. Oke, mari anak-anak, let's look at the picture together. Sama-sama kita mengamati gambar yang ada di hadapan kita. Di sini ada dialog yang memperlihatkan ungkapan mengenai kemauan untuk melakukan sesuatu. Pada gambar pertama, ada Udin dan Edo yang sedang bercakap-cakap. Udin membawa banyak buku, dan Edo hendak menolongnya. Udin berkata, "Will you help me to bring this book?" Yang berarti, maukah kamu menolong saya untuk membawa buku ini? Edo membalas, "Sure," yang artinya tentu. Next, pada gambar kedua, terdapat gambar Lina yang sedang memberikan kartu undangan kepada Dayu. Lina berkata, "Will you come to my party?" Akankah kamu datang ke pesta saya? Dayu menjawab, "Of course," tentu. Yang berikutnya, gambar ketiga, kita lihat ada Dayu yang sedang mengajak Siti pergi ke kantin. Dayu berkata, "Will you go to the canteen?" Akankah kamu pergi ke kantin? Lalu Siti menjawab, "Let's go." Ayo kita pergi. Gambar keempat, seorang ayah yang sedang duduk, ada jendela yang terbuka. Benny berada dekat jendela dengan posisi tangan ingin menutup jendela. Lalu ayah berkata, "Would you close the window, please?" Akankah kamu menutup jendelanya? Tolong. Benny menjawab, "I'll do it." Saya akan melakukannya. And the next picture, gambar ibu yang sedang memasak di dapur. Lalu ada Udin yang membantu untuk menyerahkan garam. Ibu berkata, "Will you please pass the salt?"
Akankah kamu menolong menyerahkan garam ini? Lalu Udin menjawab, "Here you are." Ya, ini. Ya anak-anak, itulah contoh dari modal will dan would yang ada di dalam gambar ini. Berikutnya, Ibu juga akan memberikan dialog antara Kevin dan Rita untuk lebih kita perdalam contoh-contoh will dan would. Kevin berkata, "Rita, why do you look so awful?" "Rita, mengapa kamu terlihat sangat buruk?" Lalu Rita menjawab, "My parents will be on a vacation to Bali, yet they won't take me with them." Yang berarti orang tuaku akan berlibur ke Bali, namun mereka tidak akan membawa aku bersama mereka. Lalu Kevin menjawab, "Come on Rita, don't be gloomy. We can arrange another program for our holiday." Ayolah Rita, jangan murung. Kita dapat mengatur program lainnya untuk liburan kita. Lalu Rita menjawab such as, yang berarti seperti, dan Kevin membalas, "Camping. Rudy, Lisa, and I will go camping next Saturday." Yang berarti camping. Rudy, Lisa, dan saya akan pergi berkemah Sabtu depan. Lalu Rita berkata, "That would be great then. Would it be possible for me to join?" Yang berarti itu akan bagus kalau begitu. Apakah saya bisa bergabung? Kevin menjawab, "Yes, absolutely. It would certainly be fantastic with your being there." Ya, benar. Itu pasti akan luar biasa dengan keberadaan Anda di sana. Baiklah anak-anak, dari contoh-contoh dialog yang sudah Ibu berikan, maka kita dapat mendefinisikan with atau would, artinya dalam bahasa Indonesia adalah akan. Yang berikut, will atau would adalah pernyataan yang pasti, yang artinya ia digunakan ketika kamu yakin bahwa suatu hal akan terjadi atau dikerjakan di masa yang akan datang. Dan would merupakan bentuk past atau lampau dari will. Yang berikutnya, will atau would digunakan untuk menyatakan willingness, kemauan atau keinginan. Namun would lebih polite, yaitu artinya lebih sopan penggunaannya. Yang berikut, kita lihat fungsi sosial. Fungsi sosialnya menunjukkan sikap personal tentang kemauan diri sendiri dan orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Ya, ada juga unsur kebahasaan, yakni yang pertama, kata kerja bantu modal. Dalam materi ini, yang kita fokuskan adalah will dan would. Yang kedua, kosakata terkait kegiatan dan tindakan sehari-hari di lingkungan rumah, kelas, sekolah, dan masyarakat, terkait penggunaan nominal singular dan plural secara tepat dengan atau tanpa the, this, those, my, their, etc. secara tepat dalam frase nominal. Yang berikut ada ucapan, tekanan kata, dan intonasi. Berikutnya unsur kebahasaannya, ejaan dan tanda baca, serta tulisan tangan. Ya anak-anak, mari kita lihat bersama struktur teks. Polanya, yakni yang pertama ada untuk pola positif. Positif ini ada subjek plus modal
plus verb 1, kata kerja yang pertama, plus object. For example, I will go to the bookstore. Yang berikut, negative sentence, kalimat negatif. Polanya, subject plus modal plus not plus verb 1 plus object. For example, I will not go to the bookstore. And the last is affirmative sentence. Modal, subject, verb 1 plus object. For example, will I go to the bookstore? Ya. Oke anak-anak, lebih lanjut will yang pertama digunakan untuk menyatakan suatu rencana di masa sekarang. For example, I will go to Manado. Aku akan pergi ke Manado. Second, digunakan untuk menyatakan kemauan or willingness. For example, I will help you. Aku akan membantumu. And the third, digunakan untuk menyatakan perkiraan or prediction. For example, if it rains tonight, I will not come. Jika nanti malam hujan, aku tidak datang. Yang berikutnya, would. Would yang pertama digunakan untuk menyatakan suatu rencana di masa yang lampau. For example, I would visit Bali last semester, but I did not have money. Yang berarti, aku akan mengunjungi Bali semester akhir, tapi aku tidak memiliki uang. And the last, digunakan untuk menyatakan permohonan yang sopan. For example, I would lend you the book. Aku akan meminjamimu buku. Ya, anak-anak, inilah materi kita hari ini, khususnya tentang would dan will. Berikutnya, anak-anak tolong perhatikan tugas yang ada di link tugas. Please send your task through WhatsApp. And the next material is asking for and providing information about a person's willingness to do a task. Artinya, materi yang sama masih kita pelajari lagi di pertemuan berikut untuk memperdalam pemahaman kita tentang willingness. Oke, anak-anak, to close our meeting today, our friends Novana will lead us in this closing prayer. Good morning, my teacher and my friends. I'm Novana. In the name of God we pray. Oh Father in heaven, thank you for your blessing that we could understand what we have learned. Please bless our teachers who have taught us. Thank you, Father, in the name of Jesus we pray. Amen.